Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello all. Hello. How are you today? I'm fine, and you? Alhamdulillah, Miss also fine. So, apakah kalian sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah, Miss. Oke, what for breakfast today? Sarapan apa hari ini? Noodle. Egg noodle. Chicken smackdown. Chicken smackdown. Egg. Mogono, apa itu mogono? What is the mogono? Makanan khas Pekalongan ya? Miss egg. Oh, yang sebelah sini. What's for breakfast today? I drink some egg bread. Oh, bread. Milk. Sandwich. Jadi kalian sudah breakfast semua ya? Okay. Before starting to lesson, Miss ask you to pray together. Kepada siapa? Kepada Kamila, help me start with pray together. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Thank you Kamila. Yes, Miss. Next, Miss can check your present. So jika ibu bilang jika nama kalian, kalian bisa mengucapkan present Miss gitu ya. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Rizka, Present, Miss. oke, Sarah, Present, Miss. Fitria, Present, Miss. Kamila, Present, Miss. Dewi, Present, Miss. Gita, Present, Miss. Ayah, Present, Miss. Hera, Present, Miss. Gila. Present, Miss. Oke, present semua ya. Yes. Next, ibu akan cek your neatness. Jadi ibu akan memeriksa kerapian kalian sebelum mulai pelajaran. Tolong kerudung, baju dirapikan terlebih dahulu ya. Coba dilihat sebelah kanan kirinya apakah ada sampah. Tolong dibersihkan terlebih dahulu. Ayo, dibully. Udah boleh. Udah siap semua? Sudah bersih kanan kirinya? Sudah. Oke. Oke, next we will sing the song Bangun Pemudi Pemuda. Jadi sebelum memulai pelajaran kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Bangun Pemudi Pemuda. So, stand up please. Semuanya bisa ke kanan ya. Atau kemudian juga bisa. Pemudi pemuda Indonesia, memegang
Pemudi pemuda Indonesia, kami maju musisikan untuk mengenai masa yang akan datang. Kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, thank you all. Sit down please. Tolong duduk kembali. Oke, and the next, prepare your book on the table. Jadi persiapkan buku kalian di atas meja. Tolong dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah siap semua? Sudah, Miss. Oke, before that, Miss want to ask you. Jadi sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian. Have you ever moved an object? Apakah kalian pernah menggerakkan atau memindahkan suatu benda? Pernah. Pernah? Oke, kalau pernah, what object are you moving? Benda apa yang kamu pindahkan? Meja. Terus apa? Pensil, terus buku. Yang lainnya pernah menggerakkan atau memindahkan benda? Coba contohnya apa? Meja. Ayo, meja sudah tadi. Oke, lalu how do you move? Bagaimana kalian memindahkan atau menggerakkan benda tersebut? Mendorongnya. Siapa? Mengangkat. Iya, mengangkat bisa. Oke. Jadi dari yang Ibu tanyakan tadi adalah berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Ibu, maaf izin mau Ya boleh. Apa lagi. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan adanya pembelajaran hari ini adalah melalui tayangan video dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Kemudian melalui percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan tepat. Lalu melalui percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda dengan mandiri. Oke, before that, Miss asked one of the student for help. Jadi sebelum itu Ibu meminta salah satu peserta didik untuk maju ke depan. Ayo siapa? Skardita, boleh minta tolong? Oke, tolong maju ke depan kelas. Oke, Ibu minta tolong Skardita untuk open the door, membuka pintu. Untuk anak-anak lainnya tolong diperhatikan ya. Sudah, oke. Yang udah dibuka dulu ya. Sebentar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, yang dilakukan Dita untuk membuka pintu itu namanya apa? Kalian membuka pintu nih, maju. Benar, mendorong atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah encouragement. Apa bahasa Inggrisnya? Encouragement. Iya benar. Tapi kalau di alfabet tulisannya push. Iya, itu persamaannya ya. Jadi push atau push. Tapi push itu pusing. Oke. Setelah itu Skardita tolong close the door. Nah, saat Dinda melakukan close the door, gerakan apa yang kalian lakukan? Tarik. Benar, menarik. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya menarik itu apa? Pull. Benar, pull. Jadi bahasa
bahasa yang menarik adalah pull. Kalau dorongan tadi push. Iya, bisa push. Sudah Bu? Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih Dita. Jadi dari gerakan yang dilakukan Dita yaitu open and close the door itu, membuka dan menutup pintu itu dapat dikatakan sebagai suatu gaya. Nah, now Ibu akan bertanya. Jadi pengertian dari gaya itu apa? Definition of gaya, ada yang tahu? Ya, Fitria? Suatu bentuk tarikan maupun dorongan. Iya betul, suatu bentuk tarikan maupun dorongan. Ayah tahu Bu, umum. Apa ya? Apa? Ayah baru belajar, iya benar. Benernya aksen ini Inggris banget ya. Benar. Lalu sekarang Ibu akan boleh minum sarap? Iya, Oke, sekarang perhatikan gerakan dari Ibu ya. Ibu sedang apa? Mengangkat apa? Buku. Benar. Nah, dari mengangkat buku ini, apakah dapat dikatakan sebuah gaya? Iya. Iya, benar sekali. Kenapa dikatakan sebuah gaya? Karena ada beban dan kuasa. Iya, bisa. Aduh, tingkatannya dia tinggi ya. Kasih apa Mbak Fitria? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Lalu selanjutnya Ibu sedang mendorong tembok. Apakah dapat dikatakan gaya? Tidak. Kenapa tidak? Iya. Karena tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Ini berarti apa? Perubahannya tidak ada. Kenapa? Tadi ada yang bilang dia siapa? Jadi mendorong tembok itu bisa dikatakan gaya ya, walaupun tembok itu tidak berpindah tempat atau bergerak. Paham? Paham. Oke, to find out more, Miss will show a video about gaya atau style. So perhatikan baik-baik ya anak-anak. Iya, Oleh. Ya nanti dikatakan. Oke, so the video dengan seksama, oke? Hai teman-teman, hari ini Bipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru bola aja gantung dan dadak juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya? Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, ngoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat Ayo menendang dengarkan bola, baik-baik ya. Iya. membuka pintu. Atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti
Bagaimana kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa? Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan daya tambahan. Semakin besar daya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bo. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini pada lintasan miring, benda bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bo. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Ayo pulang! Wah, gak berasa udah selesai yang pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Oke, selesai. Jadi video tersebut tentang apa, anak-anak? Tentang sebuah gaya atau bahasa Inggrisnya style. Nah, jadi definition of gaya tadi adalah berupa tarikan atau dorongan suatu benda. Nah, namun dalam video ini gaya itu juga dapat mengakibatkan benda yang dari diam dapat menjadi bergerak. Kemudian dari lambat bisa menjadi cepat. Kemudian dari cepat bisa menjadi lambat. Lalu gaya juga mengakibatkan benda dari bergerak menjadi diam. Benar sekali. Oke, next Miss will divide you into two group. Jadi group 1 and group 2. The next Miss distribute worksheets to
to each group. Jadi sebelumnya Ibu akan membagikan lembar kerja pada setiap grup atau kelompok. Thank you, Miss. Oke, have you got all the worksheet? Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerja? Sudah, Oke. Next, you can work on the worksheet with your group. Jadi kalian bisa berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Membutuhkan berapa waktu? 5 minutes enough? No. No. 10 minutes. 10 minutes. Oke. Oke. Ibu tunggu selama 10 minutes ya. Enjoy your worksheet. Thank you, Miss. Habis dari mana Kamila? Sholat, Bu. Oh, sholat, Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk tadi ya. Saya di sini ke belakang ya, Miss. Okay, finish out. Finish? Finish. So next Miss will selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk maju perwakilan salah satu kelompok. Sarah, karyaku. Oke, silakan Sarah. Oh boleh. Untuk kelompok satunya siapa? Hera, silakan Hera. Emang Hera? Siapa? What's your name? Alia. Cahaya. Sari. Cahaya Indah Permatasari ya. Oke, bisa dibacakan Hera terlebih dahulu ya. Langsung jawabannya, Miss. Iya langsung. Jadi sebelumnya teman-teman, Jadi sebelumnya anak-anak, di sini ada berapa picture, ada berapa gambar? Oke, gambar apa ini? Bermain bola. Bola. Oke, sedang bermain bola. Jadi kalian diminta untuk menceritakan kembali tentang perjalanan bola. Kepada Hera dipersilakan untuk membacakan. Ketika pemain bola melakukan tendangan bebas, pemain tersebut telah memberikan gaya pada bola dengan kakinya. Gaya ini membuat bola dari dia menjadi bergerak ke arah yang dituju. Kemudian ketika bola mengenai pemain lawan dan terjadi tendangan pojok, hal itu menunjukkan gaya dapat menghentikan benda. Lalu ketika pemain melakukan tendangan pojok, pemain memberikan gaya pada bola yang asalnya dia menjadi bergerak. Kemudian tendangan tersebut disambut sundulan oleh temannya. Dalam hal ini temannya memberikan gaya sehingga mengubah arah bola. Lalu ketika penjaga lawan menangkap bola dengan sigap, penjaga gawang tersebut telah memberikan gaya pada bola yang awalnya bergerak menjadi berhenti. Oke, thank you Hera. Give applause for Hera. Oke, Hera dipersilakan dulu ini. Ya, dikumpulkan ya. Sarah, silakan. Saya dari kelompok Lalala dengan anggota Sekar, Kelompok apa? Lalala. Oke, Lalala. Sekar, Ranayu, Azhara, Nur, dan Safitri. Iya. Saya akan membacakan
Yang pertama, dari diam menjadi bergerak. Contohnya itu ada menendang bola dan mendorong meja. Yang kedua, dari lambat menjadi cepat. Contohnya itu ada mengayuh sepeda. Yang ketiga, berubah arah geraknya. Contohnya memutar balik setir mobil. Keempat, dari cepat menjadi lambat. Contohnya mobil yang melambat saat berada di jalan yang menanjak. Dan yang terakhir itu dari bergerak menjadi diam. Contohnya itu mengerem sepeda saat sedang melaju dan juga menangkap bola. Oke, thank you Sarah. Give applause for Sarah. Sarah, terima kasih. Dikumpulkan ya. Silakan duduk kembali. Oke, jadi anak-anak, gimana pengerjaannya? Apakah kalian sudah paham? That's your understand? Yes. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. If you're really really happy, clap your hand. If you're really really happy, clap your hand. If you're really really happy, if you really want to show it, if you're really really happy, clap your hand. If you're really really happy, stomp your feet. If you're really really happy, stomp your feet. If you're really really happy, if you really want to show it, if you're really really happy, stomp your feet. If you're really really happy, say hooray, hooray. If you're really really happy, say hooray, hooray. If you're really really happy, if you really want to show it, if you're really really happy, do it out. Hooray. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis bersama-sama. Iya. Okay, are you ready? Introducing the I'm English ready. test designed for you. Okay. Convenient, fast, affordable, and trusted by top universities around the world. You'll receive your results in 2 days, and you can instantly. Wow. Oke, soal pertama. Contoh penerapan gaya untuk mengubah arah gerak benda terjadi pada kegiatan mengarah Siapa B? Siapa yang menjawab B? Yang menjawab C? Yang menjawab E? Jawab E? B jawabannya yang benar apa nih? A, B, C or D? B. Coba ya. B for bubuk. Yeay. Salah.
A, B, C, or D? L, C, Z, lainnya? C, oke. Ada berapa? Yeay. High five you. Oke, all done. Thank you all. Jadi, bagaimana perasaan kalian hari ini? What do you feel today? Happy. Mbak, apa? Oh, Oke. ya silakan berdiri. Oke, jadi simpulan dari pembelajaran hari ini adalah gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan. Definition of gaya is pull or push of the object. Jadi dari beberapa soal tadi, Ibu harap kalian sudah paham semua ya. Sekarang kita refleksikan bersama-sama. Jadi contoh dari gaya dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Membuka dan menutup pintu. Membuka dan menutup pintu, benar. Lainnya? Mengayuh sepeda. Terus ada lagi? Iya benar, meja. Seperti itu ya. So mungkin cukup dari Ibu. For the next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, we will learn about magnets. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang magnet, oke? Oke, beri respon kalian terhadap pembelajaran hari ini. Mantap. Apa? Mantap. Terus lainnya? Happy. Very good, very well. Very good. Apa Dewi? Very good, very well. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.